memang tetap harus waspada ya, karena bagaimanapun kita dalam konteks pandemi ini adalah masalah dunia, masalah global yang memerlukan tidak hanya bahwa peran masing-masing negara ini atau konteksnya adalah bahwa setiap negara situasinya buruk akan berpengaruh pada negara lain. Artinya selama dunia ini masih rawan dalam artinya status pandemi kan masih ada. Nah ini kita tetap harus waspada. Oleh karena itu kewaspadaan ini bentuknya adalah antara lain bahwa pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan cara kita mengkomunikasi perbaikan, betul ada progres kan sekarang tuh memang jauh lebih baik dibanding 2 tahun terakhir, tapi bahwa situasi ini masih mengancam adanya subvarian baru dari Omikron, bahkan adanya penurunan kan dari proteksi ya, baik itu antibodi dari terinfeksi maupun vaksinasi. Ini yang harus disampaikan, harus diketahui oleh publik sehingga kita semua harus tetap bersabar menerapkan kedisiplinan. Terutama dalam hal ini yang paling praktis dan murah efektif adalah satu adalah memakai masker, kebiasaan hidup sehat dan cuci tangan, termasuk kan vaksinasi. Vaksinasi kan masih gratis dan disediakan oleh pemerintah. Tapi faktanya karena euforia yang terjadi, namanya vaksinasi booster ini masih jauh dari yang kita harapkan. Apalagi bahkan termasuk dosis kedua, khususnya pada kelompok yang rawan. Nah, semua ini tentu akhirnya membuat kerawanan yang makin akan membesar ketika hadirnya satu subvarian baru yang bisa merubah situasi, dalam hal ini BA4, BA5. Jadi yang dikhawatirkan Pak Menko sangat-sangat benar, beralasan, tetapi sekali lagi ini tidak boleh, kita itu nggak boleh reaktif ya. Jadi ketika ada penaikan, kita kemudian serius lagi, kemudian nanti ketika ada pelandaian, kita bereforia lagi. Nah ini yang tidak boleh dan harus kita cegah dengan cara ya konsistensi ya. Intinya selama status pandemi oleh WHO belum dicabut, selama itu pula kita harus betul-betul berhati-hati. Baik, Pak Diki, kalau kita perhatikan datanya lagi, ini apakah memang menurut Anda angka penurunan COVID-19 yang terjadi sejak bulan Ramadan lalu di Indonesia, apa memang karena penyebarannya yang menurun atau lebih karena testing dan juga tracingnya saja yang makin berkurang? Ini memang tentu kalau bicara di tahun ketiga ini, bicara peningkatan ataupun penurunan, ini semakin kompleks ya faktornya. Tetapi satu hal yang menjadi dasar utama menilai ini apakah ini kenaikan atau penurunannya didominasi oleh kerawanan di masyarakat, faktor yang harus kita lihat adalah modal imunitas atau antibodi yang timbul, terutama tentu yang harus kita jadikan landasan adalah dari hasil vaksinasi. Nah saat ini modal itu jauh lebih besar sehingga dibandingkan dua kali lebaran sebelumnya, lebaran atau pasca lebaran tahun ini, kita memang tidak melihat dampak dari peningkatan, terutama sih dari sisi masuk rumah sakit ataupun kematian. Tapi harus diingat bahwa di samping bahwa kasusnya memang terlihat menurun ke fasilitas kesehatan, tapi kemampuan kita dalam melakukan testing, tracing, itu masih pasif dan makin menurun. Nah ini yang juga harus dijadikan perhatian ya, karena bukan berarti kita harus melakukan testing masif seperti sebelum-sebelumnya, walaupun kita belum pernah ya melakukan testing masif, tapi kita setidaknya melihat pola-pola penurunan itu tidak secara berlebihan, karena kita dengan mengetahui kelemahan, kita tahu bahwa selalu dalam pandemi COVID ini fenomena puncak gunung es, fenomena bahwa orang itu akan menurun proteksi antibodinya, fenomena bahwa akan terjadi reinfeksi ya atau infeksi ulang. Orang itu bisa terinfeksi 2-3 kali ya, berkali-kali bisa dalam kaitan COVID-19. Nah, hal-hal seperti ini yang harus menjadi rujukan. Sehingga kita sekali lagi berhati-hati, tidak main klaim, mengatakan terkendali, dan lain sebagainya. Dan di sisi lain tentu, meskipun ini tentu kita syukuri, kita juga akan semakin berhati-hati. Ya. Dan sekali lagi, penurunan ini
eh, di tengah ancaman subvarian Omikron seperti BA4, B5 yang kalau misalnya PPKM ini dicabut, itu bisa nilai angka reproduksinya itu bisa sampai 10 terjadi di negara-negara lain. Ini yang berbahaya. Dan sekali lagi kita juga harus melihat kultur kita, budaya kita, masyarakat kita yang kalau bicara kesakitan, sakit, health seeking behavior mereka itu enggak ke rumah sakit. Enggak semua seperti itu. Bahkan 70%-an masyarakat kita kalau sakit kan di rumah saja. Nah, ini yang artinya hati-hati melihat data-data seperti ini. Dan tentunya artinya apa? Yang harus dikejar adalah modal imunitas tadi gitu, Bro.